Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kali ini kita akan membahas materi BPUPKI, Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepangnya disebut Dokuritsu Junbi Chosakai. Lanjut ke slide pertama. Kita mulai dari latar belakang. Yang pertama, kekalahan pasukan Jepang di front Asia Pasifik dalam menghadapi sekutu di Perang Dunia Kedua. Kenapa Jepang bisa kalah? Karena memang Jepang sumber daya manusia dan sumber daya alamnya sangat terbatas karena negaranya kecil. Hingga mereka membutuhkan bantuan dari wilayah jajahannya seperti kita untuk bergabung menjadi tentara sukarela seperti Heiho. Setelah itu, Jepang mengeluarkan propaganda bahwa sekutu yang akan datang ke Indonesia itu adalah musuh bersama bangsa Asia. Lalu keluarlah janji kemerdekaan Perdana Menteri Jepang waktu itu, Konieki Koiso, pada tanggal 7 September 1944 yang berbunyi bahwa jika seandainya kita membantu Jepang dan kelak menang dalam Perang Dunia Kedua, maka Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Lalu, pembentukan BPUPKI ini juga terlaksana karena sedang adanya perayaan hari ulang tahun Kaisar Hirohito atau perayaan Tenchosetsu. Jadi Jepang sedang berbahagia karena kaisarnya lagi ulang tahun. Bisa dilihat di sini foto dari Perdana Menteri Koiso. Setelah itu, pembentukan BPUPKI itu sebenarnya sudah dilakukan pada tanggal 1 Maret 1945, di mana pembentukannya diresmikan oleh Jenderal Kumakichi Harada. Namun baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan perayaan Tenchosetsu tadi. Apakah fungsi dari BPUPKI? Menyelidiki dan mempelajari persiapan tata pemerintahan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Jadi BPUPKI bukanlah panitia persiapan kemerdekaan, melainkan sebuah badan yang menyelidiki dan mempelajari segala sesuatu untuk mempersiapkan kemerdekaan. Nanti panitia persiapan kemerdekaan tugasnya dipegang oleh PPKI, lembaga yang dibentuk setelah BPUPKI. Bisa dilihat ini adalah foto dari Jenderal Kumakichi Harada. Selanjutnya keanggotaan BPUPKI. Jumlahnya ada 67 orang, 60 berasal dari tokoh nasional dan 7 orang adalah anggota istimewa dari militer Jepang yang fungsinya bertindak sebagai anggota pasif atau pengamat. BPUPKI diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat, wakilnya Raden Panji Suroso dan Ichibangase Yoshio dari militer Jepang. Lalu, lembaga-lembaga yang berada di bawah BPUPKI, yang pertama ada Badan Tata Usaha, dibentuk pada saat sidang BPUPKI pertama, begitu juga dengan Panitia 9, dan nantinya ada panitia kecil yang dibentuk pada saat sidang BPUPKI kedua. Perlu diketahui juga bahwa BPUPKI ini tugasnya hanya mengurus wilayah Indonesia bagian barat, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura, karena BPUPKI ini dibentuk oleh militer Angkatan Darat Jepang, berbeda dengan Indonesia bagian timur yang dipegang oleh Kaigun atau Angkatan Laut Jepang. Lalu sidang 1 BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dilaksanakan di Gedung Chuosangiin, Jakarta. Kalau sekarang itu Gedung Pancasila di Jalan Pejambon nomor 6, Jakarta. Agenda sidang ya di pertemuan pertama ini yaitu merumuskan bentuk negara yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar berdasarkan pidato dari 3 tokoh. Siapa saja 3 tokoh tersebut? Yang pertama yaitu Mamat Yamin yang mengemukakan rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Ini adalah foto dari tokoh Mr. Mamat Yamin. Lalu tanggal 31 Mei 1945, selanjutnya berpidato Dr. Supomo yang mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan sosial. Lalu tokoh yang ketiga pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan rumusan 5 sila dasar negara Indonesia yang disebut Pancasila. Jadi ini Pancasila paling awal ya, rumusan dari Insinyur Soekarno. Berbeda dengan yang sekarang karena sudah ada redaksinya. Yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, di sidang pertama itu juga dibentuk panitia 9, di mana pada tanggal 1 Juni 45 itu dipilihlah 9 orang yang sebelumnya adalah anggota dari Chuosangiin.
di mana ketuanya Insinyur Soekarno, wakilnya Muhammad Hatta. Tugas dari Panitia 9 ini merumuskan dasar negara berdasarkan pidato dari 3 tokoh tadi. Inilah yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 atau Jakarta Charter. Ini adalah keanggotaan dari Panitia 9. Insinyur Soekarno merangkap sebagai ketua, Muhammad Hatta merangkap sebagai wakil ketua. Lalu ada A.A. Maramis, Abi Kusno Cokrosuroso, Abdul Karim Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, dan Mr. Muhammad Yamin. Dari keanggotaan Panitia 9 terdapat 2 golongan. Yang pertama tokoh nasionalis dan yang kedua tokoh agama. Jadi perumusan dari Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ini adalah hasil kerjasama dari tokoh-tokoh ini. Lalu inilah Piagam Jakarta, yang mana isi dari Piagam Jakarta itu bisa disimpulkan menjadi 5. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, karena yang nomor 1 itu sifatnya tidak general, spesifik hanya untuk orang Islam saja, maka ini bukan ditentang ya, tapi ditolak oleh tokoh yang berasal dari agama selain Islam. Contohnya tadi ada A.A. Maramis juga. Hingga akhirnya Piagam Jakarta yang pertama ini nanti disederhanakan atau diganti menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa agar bisa mewakili semua tokoh dan unsur yang terlibat dalam proses kemerdekaan Indonesia. Ini adalah Piagam Jakarta beserta nama-nama orang yang terlibat dalam pembuatannya. Selanjutnya sidang kedua BPUPKI dilaksanakan tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Agendanya menentukan wilayah NKRI, kewarganegaraan Indonesia, dan rancangan Undang-Undang Dasar Ekonomi Keuangan, Pembelaan Negara, Pendidikan, dan Pengajaran. Disinilah dibentuk panitia kecil. Apa saja panitia tersebut? Yang pertama, panitia perancang Undang-Undang Dasar diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno. Lalu panitia pembela tanah air diketuai oleh Raden Abi Kusno Cokrosuroso. Lalu panitia ekonomi dan keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Ini adalah panitia kecil perancang undang-undang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Namun nanti Insinyur Soekarno karena terlibat di dalam banyak panitia di tubuh BPUPKI, akhirnya dibentuk lagi sebuah panitia kecil di bawah panitia kecil perancang undang-undang. Ini sering disebut panitia ad hoc ya, yang jumlahnya ada 7 orang. Ada juga istilah yang menyebutkan ke-7 orang ini sebagai panitia 7. Siapa saja mereka? Ada Dr. Supomo yang merangkap sebagai ketua, lalu ada Wongso Negoro, Raden Ahmad Subarjo, Alexander Andris Maramis, Raden Panji Singkih, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman Wiryo Sanjoyo. Ini adalah foto dari anggota panitia 7. Mereka lah yang akhirnya dapat merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar, di mana inti dari rancangan Undang-Undang Dasar itu adalah pernyataan tentang Indonesia merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang nantinya kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, wilayah Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dulu, ditambah dengan Malaya, Borneo, Papua, Timor Portugis, dan pulau-pulau di sekitarnya. Malaya di sini maksudnya adalah Kalimantan bagian utara, yaitu Sabah dan Sarawak, yang sekarang menjadi milik Malaysia. Setelah itu bentuk negara adalah Negara Kesatuan NKRI. Selanjutnya bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik. Bendera nasional Indonesia adalah sangsaka merah putih dan bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Oke teman-teman, itu dia materi tentang BPUPKI serta sidang pertama dan sidang keduanya. Kalau mau PDF-nya silahkan tinggalkan email di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa upload video baru setiap harinya. Sekian dan terima kasih.